Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan judul Upah dari Perjudian. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Hanya dengan biaya proses $17,95 US dan saya mungkin memenangkan undian. Saya tidak berjudi, bukan? Apa yang salah dengan tiket lotret? Perjudian adalah hiburan yang tidak berbahaya. Tidak masalah. Statistik mengatakan sebaliknya. Di Amerika saja dengan lebih dari 2/3 populasi berjudi dan lebih dari 15 juta penjudi bermasalah. Dan secara mental sudah ketagihan, dampaknya sangat besar. Apa yang salah dengan perjudian? Rokok, alkohol, dan narkotika bersifat adiktif. Itu memicu koneksi yang mengubah pikiran antara zat dan pengurangan rasa sakit. Perasaan kesenangan atau kegembiraan yang memacu adrenalin. Rasanya menyenangkan dan bingung. Maafkan permainan kata-kata ini. Sebelum orang tersebut menyadari apa yang terjadi, mereka harus mencoba lagi dan lagi. Tetapi dosis kedua atau ketiga tidak cukup menimbulkan sakau yang sama, sehingga dosis berikutnya lebih cepat dan atau lebih besar. Dan penggunaannya mulai tenggelam dalam kecanduan, sehingga hanya mengandalkan kemauan keras saja biasanya tidak bisa mengatasinya. Tidak semua orang menyerah pada koneksi bahan kimia ini. Namun, sampai Anda terjebak, Anda tidak benar-benar tahu apakah Anda memiliki gen berisiko besar atau tidak. Sama halnya dengan perjudian. Perjudian bisa seringkali memicu obsesi dan kecanduan yang mirip dengan narkoba. Penjudi kompulsif melaporkan aliran adrenalin dan antisipasi dan kegembiraan melempar dadu. Dan penggunaannya sudah dipersiapkan untuk kejahatan yang terkait. Kebangkrutan, pencurian, narkoba, kekerasan keluarga, penceraian, bunuh diri, dan kegiatan kriminal. Dalam kata-kata George Washington, perjudian adalah anak dari keserakahan, saudara dari ketidakadilan, dan bapak dari kejahatan. Perjudian adalah pencurian yang sah yang mengambil dari orang miskin dan menghasilkan segelintir orang kaya. Sebuah prinsip egois yang sepenuhnya bertentangan dengan seruan Yesus untuk saling mengasihi dan mendukung. Umat Kristen mula-mula berbagi harta benda mereka.
Dilihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-45. Jangan mengingini artinya tidak ingin memiliki milik orang lain. Itulah yang diinginkan para penjudi. Efesus 5 ayat yang ke-5. Kembali mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang tamak yang mendapat warisan dalam kerjaan Tuhan. Dan menaruh kepercayaan pada sesuatu yang kebetulan bertentangan dengan kepercayaan Kristiani kepada Tuhan sebagai pemberi segala anugerah yang baik dan sempurna. Nasihat Charles Simeon, seorang pendeta Amerika abad yang ke-19, masih terdengar benar. Melempar dadu yang terbaik adalah membuangnya. Tuhan, bantulah saya untuk menjadi pengelola yang baik atas waktu dan uang yang telah Engkau berikan kepada saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.